Jadi jangan dikaitkan setan itu, pengusiran setan itu ritual yang luar biasa. Tidak, sama sekali tidak. Itu hanya masalah di situ aja, sejarah saja. Karena penyelewengan maka dianggap itu aneh segala macam. Sebenarnya enggak. Biasa aja. Biasa saja, ngerti nggak? Ya. Pelayanannya normal. Dan Katolik sendiri pun mensahkan itu ya dari Roma. Ya dari Yesus gimana coba enggak? Ya kan? Ya itu cuma hanya mengatakan bahwa dulu pernah hilang karena dianggap, teologi kan terpengaruh situasi juga ya. Filsafat zaman itu mengatakan, oh tidak ada. Itu cuma hanya simbol kejahatan. Dan akhirnya kan lama-lama, oh nggak begitu loh. Ini serius nih, kita harus kembali untuk menghidupkan kembali pelayanan seperti ini. Maka jadi heboh. Sebenarnya itu nggak heboh juga. Dulu dari zaman dulu nggak heboh-heboh sama sekali, ngerti nggak? Ya itu, ngerti nggak? Baik. Romo, bicara tentang setan, Romo. Siapa sih identitas, apa sih identitas setan itu? Dan ya itulah yang dicarikan dalam gereja Katolik. Setan pada awalnya adalah malaikat yang baik. Dia diciptakan oleh Tuhan sebagai malaikat. Tetapi karena pemberontakan terhadap Tuhan, maka dia dihukum ke neraka dan menjadi setan. Ngerti nggak? Sebenarnya malaikat. Setan itu malaikat. Malaikat yang jatuh. Yang jatuh. Sebenarnya itulah ajaran gereja Katolik yang sah. Makanya saya mengatakan, jangan pernah mengatakan tidak ada ajaran tentang itu. Ada. Setan adalah malaikat yang jatuh. Dia diciptakan mulia sebagai ciptaan yang semata-mata rohani, pure spiritual being, untuk melayani kata Allah dan Allah. Tapi pada suatu saat, ya itu nggak tahu kapan, itu kan. Katanya sebelum dunia diciptakan, dia jatuh karena melawan Tuhan, karena kesombongannya. Dia ingin seperti Tuhan. Makanya dia dihukum. Ya kan? Dan mereka ya jatuh ke dalam neraka abadi. Kodrat antara setan dengan malaikat ini sama sebetulnya. Kodratnya sama. Kodratnya sama. Manusia? Manusia lain. Manusia itu kan kodratnya manusia. Ya kan? Makanya dalam pengakuan iman dikatakan, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Itu sebenarnya. Yang tak kelihatan itu siapa? Ya malaikat lah. Ngerti nggak? Tapi karena kesombongan mereka, dosa mereka, mereka memberontak pada Allah. Ingin seperti Allah. Maka mereka jatuh, dihukum oleh Allah. Romo, bicara tentang setan. Ada nggak sih urutan nama-nama paling kuat siapa, lalu paling biasa siapa di situ? Mereka kan sebenarnya malaikat. Ya, malaikat itu menurut tradisi iman tidak didogmakan, tetapi diambil begitu saja. Kalau ditanya apakah dogma atau tidak dogma. Tetapi tidak dogma, tapi diakui itu seperti itu. Ada 9 hierarki malaikat. 9 hierarki malaikat. Apa saja? Saya tidak hafal langsung begini. Misalnya contoh yang paling tinggi itu serafim. Cahaya. Lucifer, pemimpinnya itu adalah serafik. Cahaya. Berarti dia dekat dengan tata Allah. Kedua, kerubim. Ya kan? Ya, serafim, kerubim, takhta, penguasa, throne, dominion, apalagi saya lupa lah. Pokoknya saya nggak bisa hafal. Di internet ada. Baik. Ya. Baru malaikat biasa yang terakhir. Ya. Jadi itu ada 9 hierarki. Nah, Lucifer itu yang membawa semua jatuh. Menurut iman gereja Katolik dikatakan, tradisi mengatakan itu Lucifer. Nah, Lucifer ini adalah kelompok malaikat yang hierarki pertama. Yang cahaya tadi. Romo, bagaimana melihat tanda dari aktivitas setan pada manusia? Itu benar nggak sih apa yang selama ini kita bayangkan tentang kerasukan, supaya suaranya sengau kemana-mana, berubah? Jadi seperti gini loh, pengaruh setan pada manusia itu nggak arti gini. Setan itu
tidak mau manusia selamat. Ya. Jadi setan itu membenci apa yang dicintai Allah. Dia ingin merusak rencana Allah, termasuk rencana Allah untuk keselamatan manusia. Maka tugasnya itu menjatuhkan manusia. Katakan seperti tugasnya lah. Maunya dia lah, ngerti nggak? Nah, manusia itu diserang dia. Tujuannya sederhana. Jangan masuk surga, gitu aja lah. Nah, caranya macam-macam. Yang paling biasa kan godaan. Nah, orang itu tidak pernah, orang selalu berpikir pengaruh setan itu pertama-tama itu yang aneh-aneh. Salah. Pengaruh setan yang paling luar biasa adalah godaan. Karena itulah yang tidak pernah kita sadari. Godaan sebetulnya. Ya biasa saja, apa sesuatu yang buruk dianggap baik. Karena kehendak manusia, ada kelemahan manusia. Manusia kan yang jatuh dalam dosa asal, menurut ajaran Katolik kan punya kecenderungan berbuat jahat. Ya kan? Ada 7 dosa pokok kan? Ya. Nah kadang-kadang tuh di blow up setan, kasarnya lah. Jadi dia tuh nyiram bensin gitu loh, kalau bahasa kita anak muda itu loh. Provokator. Ngerti nggak? Jadi ya godaannya di situ. Ayo lakukan. Iya tuh gitu. ceweknya cantik tuh. Soalnya kamu itu kalau itu jadi istrimu tuh gimana coba? Terus ketemu yang lain cantik juga nih. Ya itu kalau masih pacaran nggak salah. Tapi kalau yang punya istri kan, wah, coba kamu lihat rumah itu. Keluarnya pakai daster. Coba ini. Nah, cobalah. Nggak apa-apa, sekali-sekali nggak apa-apa. Itu kan godaan setan. Udah atau pelan-pelan aja gitu kan. Atau ini nih. Kau tuh gajimu berapa sih? Tuh. Duitnya banyak tuh. Di tangan kamu sebagai bendahara. Pakailah tekan sedikit. Penyimpangan duit sedikit. Toh nggak ketahuan kok. Nggak gitu loh, ngerti nggak? Godaan-godaan sederhana itu. Justru itu yang pengaruh setan yang paling normal tapi paling mematikan.